Selamat malam teman-teman. Jadi kembali lagi di belajar Meta Ads dari nol. Hari ini kita akan membahas mengenai campaign struktur ya. Jadi di campaign struktur ini kalau saya biasanya menyebutnya itu ada 3 level. Jadi ada di campaign level, ada di ad set level, dan juga ada yang namanya ads level. Nah, mungkin kita sedikit balik dulu ke materi sebelumnya mengenai Facebook Pixel. Di sini saya sedikit ingin memberikan sebuah tampilan. Jadi kalau misalnya pixel yang teman-teman bikin itu sudah cukup oke atau sudah berhasil, maka nanti kurang lebih akan seperti ini penampilannya. Jadi ini hanya untuk contoh aja. Nah, di sini ada event purchase, ada page view, dan juga ada view content ya. Karena kemarin kan kita pasang di 3 event tersebut. Nah, sebenarnya di sini juga sebenarnya ada beberapa status yang harus teman-teman lihat. Yang pertama itu adalah EMQ atau Event Match Quality. Di sini sebisa mungkin angkanya itu ada di angka di atas 8, terutama untuk event purchase. Lalu yang kedua di sini apakah metode connect-nya itu menggunakan browser atau sudah menggunakan conversion API. Nah, di sini terlihat ya bahwa untuk view content dan juga purchase itu sudah menggunakan conversion API. Nah, lalu untuk view content di sini sebenarnya cukup wajar ketika misalnya IMQ-nya itu hanya di 4,4 per 10 jika dibandingkan dengan purchase di 8 per 10. Nah, kenapa saya bilang wajar? Karena sebenarnya pada saat view content ini tuh eh, beberapa beberapa matriksnya itu beberapa parameternya itu sebenarnya belum bisa tertangkap gitu ya. Jadi kalau misalnya di view content di sini terlihat view content. Nah, parameter yang bisa ditangkap pada saat orang view content itu hanya 4 aja nih gitu. Jadi ada IP address, user agent sama browser ID. Nah, kenapa ini hanya ini aja? Karena kan kalau view content itu rata-rata orang itu belum login ya, belum login, terus juga belum masih lihat-lihat produk kita aja, jadi kayak baru masuk ke toko kita aja. Makanya view contentnya itu untuk event match quality-nya itu masih cukup kecil. Dan ini sebenarnya masih suatu hal yang wajar gitu. Jadi nggak perlu teman-teman bikin terlalu pusing lah istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya memang teman-teman bisa meningkatkan si parameter dari event match quality-nya si view content, maka itu juga akan lebih bagus. Nah, di sini ada beberapa yang memang bisa ditingkatkan ya. Jadi si Meta itu memberikan beberapa parameter yang bisa ditingkatkan untuk di view content. Oke, lanjut selanjutnya untuk yang di event purchase. Ini kalau saya lihat dulu sedikit. Nah, di sini untuk event match quality-nya lebih besar karena memang parameter yang ditangkap itu sudah lumayan banyak ya, kayak first name, ada last name, ada country, ada phone number, ada user agent dan lain sebagainya gitu. Walaupun memang di 8.0 ini juga masih bisa ditingkatkan, sudah pasti. Ini kayak klik ID, terus ada Facebook login ID kalau misalnya memang website teman-teman itu bisa login dengan menggunakan Facebook gitu. Akun Facebook biasanya kan ada tuh teman-teman kalau misalnya kayak e-commerce itu kan bisa login via Google, login via Gmail, login via Facebook atau login via phone number misalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi ini hasilnya sudah cukup oke menurut saya. Mungkin untuk purchase kalau di saya biasanya targetnya itu minimal 8. Kalau view content kayak gini sebenarnya harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ningkatin, itu akan lebih bagus. Oke, balik lagi ke campaign kita. Jadi di sini ada notifikasi ya, teman-teman. Jadi perhatiin aja, selalu baca notifikasi yang ada di atas ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah eh, nggak nggak mau baca ya, kalian tinggal close aja sih sebenarnya, terus close di sini. Oke. Oke, kita masuk aja. Jadi di campaign level, jadi balik lagi teman-teman, ada 3 level. Ada di level campaign, ada di ads campaign, dan ada di ads campaign. Di ads level. Nah, di sini kita coba create untuk campaign level. Jadi sebenarnya
di ad set level pun bisa dibikin create, di ads level juga bisa dibikin create. Tapi kalau teman-teman nggak punya campaign level, nggak punya ad set level, maka teman-teman nggak bisa bikin ads. Begitu juga sama ketika kalian mau membuat ad set level, tapi kalau misalnya campaign levelnya nggak ada, ya itu juga teman-teman nggak bisa. Itu jadi yang pertama dibuat adalah harus di campaign level. Seperti contoh misalnya kita klik ad set level, maka dia akan bikin tetap new campaign. Gitu ya. Oke, mungkin kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas di campaign level. Nah, di campaign level ini sebenarnya ada dua hal ketika misalnya teman-teman klik pertama kali yang ada di create ini. Nah, yang pertama itu ada auction. Nah, di sini juga ada pengertiannya. Jadi kayak biddingnya itu kalian mau apa gitu ya. Buying type-nya. Lalu yang kedua ada beberapa objektif yang bisa teman-teman pakai. Nah, yang pertama di sini ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, ada app promotion dan juga ada sales. Nah, di sini teman-teman ketika misalnya klik yang awareness, maka di sini juga tim Meta itu sudah memberitahukan awareness itu penjelasannya apa, bagusnya tuh untuk apa. Contoh misalnya di sini untuk awareness itu bagusnya untuk reach, untuk brand awareness, untuk video view ataupun untuk store location. Lalu yang kedua untuk traffic ini juga sama, dia akan memberitahu traffic itu penjelasannya seperti apa, lalu bagusnya juga untuk apa, contoh misalnya untuk link klik, untuk landing page view, untuk Instagram profile, untuk Messenger, Instagram dan WhatsApp ataupun untuk call. Oke, lalu yang ketiga engagement juga sama. Ini teman-teman di sini bisa melihat ya. Jadi di sini tuh engagement bagusnya untuk apa? Untuk Messenger, untuk Instagram, untuk WhatsApp, untuk video view, post engagement ataupun conversion. Lalu yang selanjutnya ada leads. Leads juga di sini fungsinya salah satunya itu adalah untuk instant form, untuk Messenger, leads via Messenger dan Instagram, sama untuk conversion juga bisa. Lalu yang kelima atau yang selanjutnya ketika misalnya teman-teman punya misalnya app promotion dan juga app-nya itu sudah terpasang pixel, nah ini bisa buat app install ataupun app event. Di app event ini nanti teman-teman bisa gunakan objektif atau event purchase di website teman-teman, di aplikasinya teman-teman. Sorry. Lalu yang terakhir di sini ada sales. Di sini sales bisa pakai katalog sales, Messenger, Instagram dan call. Nah ini yang biasanya kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan ad account Sipas, nah ini yang biasanya akan muncul nih, yang akan disarankan itu menggunakan sales lalu katalog sales. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba untuk di traffic ya. Kita continue dulu aja. Nah, di sini ada dua nih campaign setupnya. Jadi manual campaign atau pakai Advantage Plus campaign. Nah, sebenarnya kalau untuk saat ini saya selalu merekomendasikan untuk pakai Advantage Plus campaign. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai Advantage Plus campaign itu sudah cukup mudah setup campaign-nya, nggak perlu terlalu rumit dan juga secara result menurut saya itu lebih bagus gitu ya. Bahkan sekarang di beberapa klien saya, kalau saya boleh cerita sedikit, itu campaign-campaign yang manual seperti ini atau campaign-campaign yang lama itu dari tim Metanya sudah direkomendasikan untuk dibuat baru ke Advantage Plus campaign gitu ya. Jadi kita gunakan yang Advantage Plus campaign dulu. Di sini continue. Nah, kita masuk ke namanya campaign level. Nah, di sini bisa teman-teman preview nanti kalau misalnya teman-teman udah selesai. Nah, di sini bisa ya dibikin ya. Nah, dilihat. Nah, di sini tuh ada yang namanya Advantage Campaign Budget misalnya. Ini bisa di on. Gitu. Nah, Advantage Campaign Budget itu sih itu apa? Jadi kalau misalnya contoh misalnya kalau teman-teman kalau teman-teman misalnya satu campaign itu ada 2 sampai 3 ad set katakanlah ya. Nah, nanti ketika misalnya kita pakai Advantage Campaign Budget, si metanya itu atau si AI metanya itu akan mendeliver budgetnya itu ke ad set atau ke penargetan yang paling bagus secara result gitu. Contoh misalnya result yang teman-teman pilih itu adalah link klik gitu. Misalnya dari 3 adset itu, adset kedua nih yang paling banyak link kliknya. Maka nanti secara otomatis si AI-nya Meta itu akan mendeliver budgetnya itu ke adset yang nomor 2. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini pastikan selalu di on aja.
gitu, supaya kita dapat result yang lebih bagus. Nah, lalu yang kedua di sini ada budget. Di sini budget itu kita bisa pilih ya, mau daily budget atau lifetime budget. Nah, biasanya kalau lifetime budget ini kita nggak saranin karena akan lebih bagus misalnya ketika daily budget. Tapi balik lagi case by case aja. Nah, kalau daily budget enaknya adalah budgetnya tuh udah pasti gitu loh. Jadi contoh misalnya kita budgetin 50.000 sehari gitu, maka kurang lebih kalau misalnya 30 hari ads-nya itu akan habis sekitar 1,5 gitu, dan itu nanti di grafiknya itu akan flat gitu, 50.000 semuanya per hari gitu ya. Ya paling ada kenaikan sekitar 5 sampai 10% lah maksimal gitu ya. Jadi bisa aja hari ini 50.000, besok 45.000, besoknya lagi 55.000, besoknya lagi 52.000, besoknya lagi 51.000 gitu. Cuman harusnya dia nggak akan lebih dari 10% ya. Nah, di sini juga terlihat karena kita ini campaign-nya baru, maka si Meta itu menyarankan maksimum daily spend-nya itu di angka 87.500 gitu. Jadi seminggu kurang lebih kita akan menghabiskan di angka 350.000. Nah, itu kalau daily budget. Sementara kalau misalnya lifetime budget misalnya sama nih, kita mau 1,5 juta misalnya. Ini saya tulisin dulu ya. 1,5 juta gitu. Nah, nanti ketika 1,5 juta itu bisa aja misalnya di minggu pertama cuman habis 100.000 misalnya, karena mungkin lagi sepi misalnya untuk result yang akan dihasilkan. Nah, lalu minggu kedua agak naik sedikit tuh, misalnya jadi 300.000 gitu, jadi total 400.000. Nah, nanti misalnya minggu ketiga karena itu udah mau masuk minggu payday, jadi naik nih budgetnya jadi 1 juta misalnya, anggap aja, atau jadi 700.000 gitu. Nah, minggu keempat bisa sisanya lebih sedikit lagi gitu. Nah, itu kurang lebih kalau misalnya lifetime budget tuh seperti itu gitu. Cuman kalau dari saya sebenarnya menyarankannya itu adalah menggunakan si daily budget aja, supaya budgetnya itu bisa lebih kita kontrol ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada bid strategi. Jadi di sini tuh bid strateginya mau apa di auctionnya. Nah, jadi bisa bisa highest volume, cost per result, ataupun bid cap. Nah, ini kalau saya biasanya ini nggak akan diubah-ubah, ikutin aja yang highest value. Jadi kita ngikutin menggunakan standar settingannya Meta gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau A/B testing, di sini juga bisa, teman-teman tinggal on aja. Nanti untuk bagian part A/B testing saya akan membuat video tersendiri. Kenapa membuat video tersendiri? Karena part of A/B testing ini lumayan cukup panjang harusnya nanti, karena saya akan kasih tahu kenapa harus pakai A/B testing dan juga gimana sih caranya untuk membuat A/B testing. Nah, selanjutnya di atas A/B testing di sini ada yang namanya budget scheduling. Jadi kalau zaman dulu ini sebenarnya fitur yang belum lama-lama banget. Kalau nggak salah di Q4 tahun lalu itu sudah ada fitur ini. Nah, jadi schedule budget increase itu apa sih? Nah, jadi ketika misalnya teman-teman klik schedule budget increase, sebenarnya di sini teman-teman bisa ningkatin budget iklan daily spend-nya itu berdasarkan time frame yang yang teman-teman mau buat gitu. Contoh misalnya pada saat anggap aja kayak 66 kemarin. 66 di bulan Juni ini itu kan bertepatan di momen Idul Adha gitu, dimana kebetulan saya juga merayakan Idul Adha, dan untuk meningkatkan budget di 66 itu kan biasanya agak tricky tuh kalau misalnya kita ningkatinnya di terlalu cepet juga salah, misalnya ningkatin budgetnya tapi terlalu lama juga salah gitu. Nah, solusinya adalah budget scheduling gitu. Budget scheduling di sini bisa kita set. Contoh misalnya nanti kita payday nih. Payday misalnya dari tanggal 25 harusnya budgetnya itu udah naik. Jadi kita bisa aja set naik budgetnya itu dari tanggal 25. Nah, di sini tanggal 25. Lalu di sini kita bikin jadi 01.00 IM. Ya, jadi jam 1 pagi budgetnya udah mulai naik. Lalu berakhirnya di tanggal berapa nih gitu. Contoh misalnya kita butuh 5 hari nih.
jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30 gitu. Jadi sampai tanggal 30 gitu ya. Atau misalnya sampai tanggal 29 gitu, sampai akhir bulan gitu misalnya. Nah, kalian tinggal bikin aja end periodnya itu di tanggal 30 bulan 2025. Lalu di sini dirubah, misalnya biasanya itu kalau misalnya di payday, sepengalaman saya itu di atas jam 9 atau jam 10 malam itu biasanya tuh penjualannya itu sudah mulai turun tuh grafiknya. Jadi akan lebih enak ketika misalnya budgetnya itu di stop di jam-jam segitu gitu loh. Jadi di sini kita set aja di jam 9. Di sini dirubah jadi PM atau jam 9 malam. Nah, di sini kita bisa set di sini untuk kenaikan budgetnya itu berdasarkan apa gitu loh. Berdasarkan value atau berdasarkan percentage dari budget gitu ya. Contoh misalnya kita berdasarkan value. Oh, misalnya untuk budget payday saya mau naikin dari 50.000 jadi 100.000 nih selama 5 hari. Ya udah, berarti di sini kalian tinggal tambahin aja tambahan budgetnya. Misalnya di sini 50.000 misalnya. Nah, maka di sini si Meta juga akan kasih tahu nih, Meta will aim to spend average 100.000 a day gitu, karena ada peningkatan 50.000 gitu dari tanggal 25 sampai tanggal 30 gitu ya. Di sini juga Meta udah cukup jelas kasih tahu estimasinya atau cara jalannya seperti apa. Nah, kalau misalnya pakai percentage juga bisa. Contoh misalnya saya mau ningkatin 100% misalnya. Budgetnya berarti jadi 100.000. Kalau misalnya ningkatinnya jadi 200%, berarti jadi 150.000 karena 2 kali budgetnya naik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal dipilih aja teman-teman enaknya mau seperti apa. Kalau saya biasanya itu pakai yang value amount. Jadi udah ketahuan tuh peningkatan budgetnya tuh seberapa banyak sih gitu loh. Tapi ada juga beberapa klien yang mintanya itu pakai percentage aja mas, misalnya 25% dari budget yang sekarang atau 50% dari budget yang sekarang, sama aja. Tinggal kalian pilih aja gitu ya. Nah, di sini pun kita bukan cuma bisa pilih satu aja untuk scheduling, tapi kita bisa pilih banyak. Nah, di sini bisa sampai 50 waktu ya kita bisa setnya. Contoh misalnya di sini untuk payday bulan Juni gitu. Nah, saya mau buat lagi misalnya untuk bulan Juli, untuk twin date Juli misalnya 1 hari, berarti di sini 01 sama dari jam 1 malam misalnya, atau misalnya bisa juga dari jam 5 pagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih behavior konsumennya teman-teman tuh pada saat payday atau twin date, dia baru spike-nya misalnya jam 5 pagi udah banyak tuh penjualannya. Nah, itu bisa di set juga dari jam 5 pagi. Disesuaikan aja dengan behavior konsumennya teman-teman semua ya. Lalu di sini bisa 1 hari juga di sini. Contoh misalnya dari jam 12 ke jam 12, nanti di sini tinggal ganti aja ke 12 PM atau jam 9 PM gitu ya. Nah, di sini 1 hari peningkatannya balik lagi mau berapa nih. Nah, ini jadi karena peningkatannya ini terlalu pendek harinya atau jangka waktunya, jadi dia cuma bisa meningkatin by spending aja ya. Jadi di sini misalnya 50.000, nah jadi 100.000, atau misalnya di sini jadi 100.000. Jadi 100.000. Nah, ini akan jadi 150.000. Kalau misalnya teman-teman time frame-nya bisa dilanjutin lebih panjang gitu-gitu. Nah, ini jadi sorry teman-teman, saya ralat sedikit. Jadi untuk percentage period time increase-nya itu dia mengikuti yang pertama ya. Jadi kalau misalnya yang pertama pakai value, maka scheduling selanjutnya itu pakai value juga. Kalau misalnya pakai percentage, maka di bawahnya juga pakai percentage otomatis. Jadi pastiin aja kalian udah memilih dulu untuk satu waktu yang sama ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lewat untuk periodnya, maka di sini kalian bisa remove aja kalau misalnya udah selesai, time-nya itu udah selesai gitu ya. Nah, contoh di sini saya bikin lagi ya. Sorry, saya bikin dulu misalnya untuk contoh aja. Terus selesai tanggal 30. 12/9 misalnya di sini amount-nya 50.000. Ini saya another
twin date misalnya jam 5 sampai jam 9 malam misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya di sini itu waktunya itu nggak sesuai, contoh misalnya di sini 5 IM sampai 1 IM. Nah, di sini dia akan ada notifikasi error nih. Nah, berarti teman-teman ada yang salah. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya. Nah, di sini. Please enter time period that it's at least 3 jam gitu. Jadi kalau misalnya jam 5 maka berakhirnya itu minimal di jam 8 pagi. Nah, gitu ya, teman-teman. Tapi saya biasanya nggak saranin sih untuk 3 jam gitu. Saya biasanya saraninnya itu 1 hari minimal. Kalaupun bisa di sini biasanya saya setup itu jam 1 malam sampai jam 9 malam misalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi di sini 50.000 juga misalnya. Nah, di sini di atas di sebelah kanan ini ada view sebenarnya. Nah, di sini tuh di view ini tuh sebenarnya teman-teman bisa ngelihat nih kira-kira ada berapa lagi sih setup scheduling budget yang saat ini tersedia gitu. Nanti bisa ketahuan nih yang complete berapa, yang upcoming berapa, jadi totalnya berapa. Di sini juga bisa di short by yang older misalnya oldies ataupun yang newest. Jadi yang terlama ataupun yang terbaru. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Kalau yang terlama berarti kan tanggal 7, kalau yang terbaru atau yang akan datang ini sorry yang nah ini. Nah, lalu selanjutnya yang nggak kalah penting di sini ada campaign score. Jadi campaign score ini kurang lebih jadi si Meta itu akan kasih tahu kira-kira campaign yang saat ini berjalan itu tuh skornya berapa sih gitu loh. Jadi untuk poinnya itu ada di 0 sampai 100. Ini tuh biasanya berubah. Kalau saya memperhatikan itu beberapa hari sekali, mungkin 2 atau 3 hari sekali dia akan berubah angkanya nanti. Dan angka ini tuh semakin banyak, artinya campaign kita tuh sudah semakin bagus dan sudah sesuai dengan rekomendasi dari si metanya itu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman merasa, wah kayaknya campaign gue kok jelek banget ya, mungkin bisa dicek dulu nih, campaign skornya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Karena di sini juga si Meta kasih tahu kalau sebenarnya ini tuh bisa jadi salah satu acuan juga gitu, walaupun si Meta juga ngeklaim kalau ini tuh bukan kayak direct impact juga gitu, cuman bisa jadi salah satu hal yang bisa diperhatikan gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada special ad category. Nah, special ad category sih ini tuh apa? Jadi kalau misalnya teman-teman jualan apa sih namanya fintech ya, kayak misalnya asuransi, perbankan, bank misalnya, atau misalnya kalian ada bisnisnya itu sewa rumah misalnya, atau penjualan rumah misalnya, atau kalian mau ngiklanin tentang politik nih gitu. Karena kan kemarin itu pada saat pemilihan umum atau pemilu biasanya kategori politik ini tuh sering digunakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa list ya. Jadi di sini kayak tadi saya bilang ada financial product and services, terus ada employment. Jadi kalau misalnya teman kalian itu jadi kalau misalnya perusahaan kalian itu adalah job offer gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu adalah kayak perusahaan-perusahaan untuk pencari pekerja, nah itu juga perlu di checklist nih di sini. Nah, efeknya apa sih teman-teman? Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak ngerti tentang hal ini, nah inilah teman-teman yang ada di industri-industri ini, sebenarnya inilah salah satu yang membuat ads teman-teman itu bisa sering reject salah satunya. Nggak selalu, tapi biasanya tuh akan reject karena misalnya teman-teman nggak declare bisnisnya teman-teman tuh sesuai nggak sih sama kategorinya Meta gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada jualan misalnya dari perbankan atau misalnya dari real estate gitu ya, teman-teman wajib ngasih tahu gitu. Biasanya nanti kalau misalnya di reject itu pada saat di reject itu akan dikasih tahu kenapa teman-teman bisa di reject. Salah satunya biasanya adalah nggak ngedeclare bisnis teman-teman karena bisnis teman-teman itu masuk salah satu
special ads kategori dari si Meta gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oh ya, satu lagi, di sini sebenarnya teman-teman bisa bikin bisa bikin template ya kalau misalnya mau bikin template naming untuk campaign name-nya, tapi saya biasanya nggak kepake sih karena saya nanti saya kasih tahu kenapa saya nggak pakai create template, karena saya sebenarnya sudah punya formula untuk membuat sebuah campaign name yang sesuai gitu ya, atau yang mudah dibaca. Oke, mungkin sesi terakhir saya akan coba sedikit jelaskan membuat campaign name yang bagus itu seperti apa. Nah, jadi di sini kita balik sedikit atau kita rubah sedikit ke bagian note saya. Jadi di sini campaign struktur itu sebenarnya ada beberapa poin gitu ya. Di sini contohnya ada campaign name atau inisial dari si advertisernya. Lalu part selanjutnya adalah campaign type. Jadi campaignnya ini apakah new visitor ataukah remarketing. Yang ketiga itu adalah campaign objektif, apakah itu sales, apakah itu leads, apakah itu traffic, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada budget type, dan yang terakhir atau poin kelima itu adalah additional info. Nah, contohnya gimana sih, Mas gitu? Contohnya kayak gini nih. Contoh misalnya campaign ini kan adalah campaign traffic gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama tadi itu kan adalah campaign name atau initial advertiser. Jadi misalnya nama saya Reza, ya terserah mau pakai RZ, misalnya mau pakai Reza itu juga boleh, mau pakai res doang juga boleh, bebas terserah teman-teman aja gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya terserah ini mau pembatasnya mau pakai apa, mau pakai garis lurus atau mau garis miring atau mau pakai strip kayak gini juga boleh, tapi saya biasanya pakai garis lurus. Nah, lalu yang selanjutnya adalah campaign type, new visitor atau remarketing gitu ya. Jadi contoh misalnya di sini adalah new visitor. Batasi lagi, lalu campaign objektifnya. Nah, karena di sini campaignnya itu adalah sebuah campaign traffic, maka di sini yang saya gunakan itu adalah singkatan, misalnya traffic, misalnya TF atau tulis traffic juga boleh gitu, bebas ya teman-teman. Terus misalnya teman-teman dibikin di sini budget type-nya apa nih? Misalnya gitu ya. Misalnya budget type-nya di sini adalah ABO gitu atau CBO gitu ya. Nah, selanjutnya ke belakangnya ya udah terserah teman-teman mau apa. Misalnya di sini always on campaign misalnya, atau misalnya bisa juga pakai tactical campaign misalnya, atau misalnya pakai payday misalnya, itu bisa, twin date itu bisa gitu ya. Itu bisa juga kalau kalian atau teman-teman mau bikin campaign khusus untuk twin date ataupun payday. Nah, campaign khusus gini tuh biasanya banyak banget digunain di industri fashion ya, atau industri fashion kayak jualan sepatu, jualan baju, pokoknya yang jual-jualan di marketplace itu biasanya teman-teman itu pasti nggunain additional info kayak tadi gitu ya. Contoh lagi misalnya ini saya close dulu aja. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah dibuat tanpa dipublish gitu ya, kayak tadi misalnya di halaman sini teman-teman tinggal close aja, maka kalian akan mendapatkan status delivery-nya itu adalah draft. Jadi kalau masih kuning kayak gini, ini campaign-nya belum ke publish gitu. Artinya teman-teman mungkin ada yang belum dilengkapin ataupun belum selesai campaign-nya gitu ya. Saya bikin contoh lagi. Contoh misalnya campaign-nya sales atau sales misalnya. Nah, di sini di campaign sales ini tuh di sini masih sama ada buying type, ada campaign objektif, ada spend limit. Nah, di sini ada spend limit untuk yang si sales ini.
Jadi kalau spend limit itu contoh misalnya teman-teman mau bikin spend limitnya cuma 5 juta gitu misalnya. Nah nanti ketika iklan ini sudah ada di maksimal 5 juta maka iklan itu akan berhenti gitu ya. Jadi teman-teman harus cek dulu nih. Karena info ini tuh sebenarnya ke hide. Nah ini hide setting ya. Dia kan tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman harus buka dulu baru dia akan kelihatan. Ya. Lalu yang kedua misalnya teman-teman punya katalog, maka di sini biasanya akan ada pilihannya katalognya seperti apa. Kalau enggak ya udah di off aja. Nah, lalu di sini ada pilihannya ya kayak tadi ya. Jadi advantage on. Di sini ada campaign budget, ada ad set budget. Nah, ini kurang lebih sama. Audience segmennya apa, mau A/B testing atau enggak, specialized kategorinya itu seperti apa. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman menggunakan campaign sales, di sebelah kanan tuh ada di sebelah campaign score-nya itu sebenarnya ada tambahan fitur yang namanya advantage sales campaign. Nah, di sini harus on ya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau misalnya kalian udah pakai advantage budget, udah pakai advantage audience dan juga sudah advantage placement, maka di sini advantage sales campaign-nya itu akan jadi on gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya teman-teman nggak pakai advantage budget, misalnya pakai ad set aja seperti ini ya. Nah, maka nanti dia akan berubah nih. Jadi budget itu ada di bagian campaign, audience sama placement itu nanti ada di bagian ad set gitu. Jadi kita akan coba bahas satu-satu dulu ya. Sekarang kita bahas di sales. Oke. Untuk penamaannya balik lagi, misalnya race boleh. Misalnya new visitor, sales misalnya. Nah, salesnya itu apa? Apakah itu tukar targetnya, apakah view content, apakah purchase gitu ya. Contoh misalnya purchase, misalnya tambahin lagi. Nanti di sini bisa misalnya pakai CBO atau ABO misalnya. CBO misalnya. Nanti di sini ada additional, tinggal tambahkan kayak tadi misalnya tactical itu boleh. Misalnya twin dead kayak tadi itu juga bisa. Always on itu juga bisa gitu ya. Nah, ini terserah teman-teman aja mau nambahin additionalnya apa. Kalau misalnya nggak ada ya udah berarti cukup sampai di seperti ini aja. Oke? Nah, nanti ketika misalnya teman-teman udah selesai, teman-teman bisa cek reviewnya nih. Nah, nanti di sini akan dikasih summary-nya seperti apa. Jadi campaign name-nya apa, campaign ID-nya ini apa. Ini namanya campaign ID ya. Ini campaign ID. Terus buying tab-nya apa, objektifnya apa, campaign budgetnya berapa, bid strateginya apa, delivery-nya apa, kategorinya apa, ad set-nya apa namanya. Gitu ya. Oke, jadi di sini untuk campaign bid strateginya ini saya buka dulu. Mana tadi? Atasnya ini bisa highest volume, cost per result goal, misalnya bisa campaign ROAS, ini juga bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan ROAS goal, ini biasanya nanti ketika misalnya ad-nya udah berjalan mungkin sekitar 3 bulan, kalau budgetnya teman-teman lumayan besar itu dalam arti mungkin di atas 200.000 atau di atas 300.000 per hari ya, per hari. Nah, itu nanti kita bisa aim untuk pakai ROAS goal gitu. Jadi kita bisa set tuh nanti iklannya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya belum, biasanya kita pakai highest volume aja karena ini adalah bid strategi yang bawaan dari Meta. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk bagian campaign level. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan seperti biasa bisa menggunakan WhatsApp aja kalau memang kurang mengerti. Kalau misalnya memang ada yang kurang paham, silakan diulang lagi aja videonya. Mungkin teman-teman ada yang keskip atau apa, atau ada penjelasan yang kurang dimengerti ya. Jadi itu aja dari saya untuk pembahasan campaign level. Terima kasih semuanya.